Pemirsa, aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari mulai dari tidur, duduk hingga bangun atau jongkok. Bukan berarti tak memiliki dampak atau risiko pada tubuh. Salah posisi saat bangun atau duduk dan berjongkok bisa dengan mudah membuat Anda mengalami nyeri pinggang. Sakit pada area bawah punggung ini bisa terjadi seketika yang membuat aktivitas Anda terhenti dan kembali datang tanpa diduga. Pemirsa, tahukah Anda bila nyeri pinggang bisa juga menjadi salah satu gejala gangguan kesehatan seperti ginjal. Namun, bila ginjal Anda tak memiliki masalah, bisa saja ini memang gangguan yang terjadi pada persendian atau tulang punggung belakang Anda. Ada kalanya diam sejenak atau merentangkan tubuh sesaat akan membantu meringankan keluhan nyeri pada pinggang ini. Namun, bagaimana bila hal ini terus terjadi? Apa yang sebaiknya kita lakukan saat nyeri pinggang menyerang? Bisakah obat atau minyak hangat menghilangkan nyeri yang datang terus berkelanjutan? Atau mungkinkah ada terapi fisik yang bisa dilakukan? Bersama Dr. Ibrahim Agung, kita akan cari tahu penyebab dan cara mengatasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, tadi itu adalah sakit pinggang ya kan pasti sering banget kan sering terjadi dan juga aku rasakan. Aduh, kadang-kadang tuh mengganggu banget ya. Sampai ke ubun-ubun kadang tuh rasanya kalau sakit pinggang begitu kan. Nah, tapi kita ngebahas sakit pinggang berhubungan dengan rehab medik Nah, terkenal. kita akan membahasnya Yang bersama udah Dokter Ibrahim Agung. Dokter, apa Nah, kabar? ini yang nyembuhin. Sehat, sehat. Ini ada di mana-mana bener luar biasa. Iya, Nyembuhin aku tuh ya. Kalau itu juga ya? Yang salah tidur nih kecetit gitu di si uratnya gitu. Tinggal disuntik sama dia cet selesai. Beres. Nah Terima makanya. kasih, Dok. Sama-sama. Sekarang kita akan bahas tentang si sakit pinggang ya. Gunanya dokter rehab medik ya untuk itu. Kak Dokter Betul. ya. Makanya ini kita akan tanya-tanya. Nah, Dok, ini langsung aja fakta dan mitos yang pertama ya, Oke, Dok. oke. Memiliki berat badan berlebih itu beresiko sakit pinggang. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Oh, Ya. fakta. Itu fakta. Kalau Gimana seperti tuh? aku untungnya udah kurusan Wah, ya, Dok ya. Alhamdulillah Ini ya. hebat juga Ini aman ya, kalau Dok. Uh. Gimana tuh dokter? Ya. Jadi Jadi, memang gimana tuh, tulang belakang kita itu kan ada 32 tulang. Fungsinya adalah untuk mempertahankan postur kita dan juga untuk menopang tubuh kita. Jadi kita bisa bayangkan ketika tubuh ini berat badannya berlebihan, tulang ini harus menumpu berat yang lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Sehingga kita bisa bayangkan ototnya, ada diskus atau bantalan sendinya, tulangnya, ligamennya, itu akan ketekan. Nah, kondisi itulah yang akan menimbulkan keluhan nyeri. Jadi otomatis dengan bertambahnya berat badan akan menyebabkan keluhan nyeri pinggang yang berlebihan. gitu. Satu lagi yang berubah Kak Bekti. Jadi kalau laki kan biasanya perutnya ke depan ya. Ya. Makin kita perutnya ke depan, pinggang ini akan semakin bentuknya C. Nah, itulah yang menimbulkan kekakuan pada otot pinggang yang pada akhirnya tentu nyeri pinggang akan lebih dirasakan. Oke, baik, Dok. Jadi penting juga untuk menjaga berat badan ya, bukan Betul cuma sekali. buat look aja, tapi Betul. masalah Betul. kesehatannya juga Betul. ya dokter ya. Setuju. Nah dokter, kalau kemarin-kemarin kan banyak yang work from home ya, Ya. keluhannya banyak dirasakan karena sering duduk tuh dok. Betul. Kalau sekarang sih udah nggak WFH lagi, udah mulai bebas lagi, tapi jalanan malah macet dok. Jadi sama Sama aja, aja ya. duduknya lama juga, tapi di mobil gitu ya. Nah Betul. katanya kalau banyak duduk itu dapat memicu timbulnya sakit pinggang. Ini fakta atau mitos dok? Ini adalah fakta. Fakta, Fakta. berarti kebanyakan Fakta. duduk sakit pinggang ya, Dok? Betul. Nah, apalagi kalau kita lihat mau kita work from home ataupun tadi nyetir di mobil, hampir tidak pernah kita posisi ketika duduk itu dalam posisi yang baik. Saya contohkan sedikit Nah, ya. itu kayak gimana, Dok? Misalnya Nah, kita ini nih. duduk yang bagus, harusnya kita nyenggol bokongnya ke belakang dengan kita tetap posturnya dipertahankan. Dok, kok kaku dok? Betul, di awal memang terlihat terasa seperti kaku. Namun kalau ini sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, ini adalah posisi paling standar dan paling aman untuk memberikan beban di tulang belakang itu paling rata. Betul. Jadi tidak akan sakit. Betul, kalau nyetir tapi terlalu tegak banget begitu Nah. kayaknya lagi kayak jadi Agak gimana, kaku-kaku gimana Nah, gitu ya? kayak makanya. nenek gitu. Cuman Dok. kan kalau kayak nggak kerja- keren gitu doang. Kan dia kalau nyetir kan Nah, Oh, cuman misalnya kita iya. kerja nih, WFH, kan nggak mungkin kita bisa gini kan, kadang-kadang WFH kita begini, Iya. makin seru kita akan begini, itu pasti akan bikin tarikan. Atau kalau nyetir, kadang-kadang ada yang sampai nyender banget Iya. ke belakang begini. Ini kita bisa bayangkan bahwa tekanan itu tidak pas ke tulang belakang, tapi malah ke tulang ekor. Akhirnya pas bangun, apalagi Ya. macet, nah itu Oke. kita bisa. Nah, Dok, Oke. coba aku Nah, yang kalau tadi itu Dok udah Ti- biasa ya. Ya, Sekarang ya. coba nih aku ya, Dok ya.
Oke. Nah, ini posisinya gimana? Kak Bekti lagi tuh, Dok? nyetir ceritanya ya. Gimana tuh? Kalau nyetir maaf Kak Bekti, ini bokongnya sampai mentok ke belakang. Oh, sampai ke belakang. Oke. oke. Nah, ini kalaupun mau senderan Ya. tetap kita bikin lengkung di sini ya Kak Bekti. Lengkung di situ aja. Oke. Oh, gitu. Berarti Jadi kasih kita bantal bikin, gitu bisa, kasih Dok? bantal boleh. Makanya Kasih banyak kan bantal. bantal yang fungsinya untuk mensupport di Mensupport jok mobil itu. Oh. Karena fungsi untuk menahan si tulang belakang ini. Tetap kelengkungannya itu harus kita support. Tetap terjaga. Kalau dia menjadi lurus itu pasti akan menyebabkan kekakuan otot. Itu dia ya. Makanya memang harus agak melengkung ya, Dok? Iya. Jadi agak harus melengkung. gini ya. Oke, kalau kita Tulang lihat punggungnya. mobil zaman sekarang relatif kalau untuk di kursi setir tuh sini agak melengkung. Iya, benar. Untuk Karena menopang. ergonomisnya ya, Dok, Betul. ya, biar Ergonomis ya. itu. Jadi agak duduk begini Ya. tegak, yang nggak usah sampai tegak sekali Ya. ya. Iya. Begini boleh bersandar sedikit, namun kita mempertahankan kesegarisan dari tulang belakangnya. Oh. Ini akan jauh lebih aman, Iya, ya. lebih nyaman, Benar dan juga sih. kalaupun macet, setelah macet sampai kita di rumah tidak akan sampai sakit sekali pinggangnya. Tapi kalau nyetir agak gini agak aneh sih sebenarnya, Dok. Biasanya Cuman- gimana sih, Kak, tapi enaknya demi tuh? kan demi kesehatan. Betul. Iya kan? dong. Jadi kita- tapi sebetulnya jadi lebih nyaman kalau misalkan posisi kita emang betul ya dokter Betul. ya. Jadi kan dibilang posisi ergonomis itu Iya. posisi yang memang paling aman untuk tubuh kita untuk mencegah terjadinya masalah. Salah satunya adalah nyeri pinggang ini. Gitu. Oke. Nah, ini dari Andri 28 ya, dari netizen ya. Ini katanya kalau di aksi alas di pinggang itu boleh nggak, Dok? Boleh. 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 Nah, Jadi cuman boleh kita ya. kita harus lihat juga ya. Kadang-kadang kelengkungan orang memang ada yang berlebihan, ada yang relatif lurus. Jadi alasnya juga ketebalannya harus disesuaikan. Oh, gitu. Disesuaikan. Jadi juga jangan Jangan terlalu tebal-tebal ketebelan, banget, betul, ah. tapi juga jangan terlalu tipis. Oh, betul. Iya, Prinsipnya betul, untuk ngisi lengkung di sini nih, biar ada supportnya. Begitu. Baik, dokter nih faktor mitos berikutnya nih dokter yang paling banyak dipercaya oleh masyarakat ya dok ya. Kurang minum, ini katanya dapat menyebabkan sakit pinggang. Ini fakta atau mitos dokter? Ini juga fakta. Fakta. Betul. Oh, bisa nyambungnya apa tuh, Dok? Nah, jadi sakit pinggang itu ternyata 3-4% itu disebabkan bukan hanya masalah otot, tulang, dan sendi, tapi juga bisa disebabkan karena organ-organ dalam. Contohnya ginjal, kemudian saluran kencing, yang semuanya juga akan mengalami masalah kalau kita kurang minum. Yang kedua, bantalan sendi kita itu 90% komposisinya adalah air. Jadi kalau kita kurang minum, apalagi perempuan, biasanya kan perempuan malas kamar mandi ya, Iya, jadi benar-benar, minumnya suka pasti banyak nahan pipis. ditahan-tahan. Iya. Nah, itu bantalan sendi akan lebih kering, lebih getas, sehingga dia tidak mampu untuk menahan beban yang seharusnya kurang elastis dibebankan. jadinya, Dok, ya? Kurang elastis, betul Kak Bekti. Itu dia. Oh, jadi bukan dari si ototnya, tapi lebih ke organ di dalamnya. Organ gitu dalam ya. dan bantalan sendinya. Dan bantalan sendi yang tadi Betul. 90% terdiri dari air, Betul. berarti Itu harus penting banyak sekali minum. jadinya ya, minum air Betul, itu. betul. Nah, kalau udah sakit pinggang, itu bagaimana cara mengatasinya, Dok? Selain ke dokter pastinya ya. Jadi kalau misalnya kita sebelum ke dokter nih, Betul, kita kan betul. persiapan ngapain dulu di mobil itu ngapain gitu Iya. untuk mungkin biar buat kita lebih mengatasi dulu gitu, Mengatasinya. Dok. Ya. Jadi memang masalah sakit pinggang itu sebenarnya harus bisa diatasi di rumah. Secara teori, setiap tahun sekali seseorang tuh beresiko untuk sakit pinggang. Nah, kalau di Indonesia minimal pas lebaran pasti sakit pinggang tuh. Karena Betul. mudik ya, ya Karena kan? mudik. Nah, Betul. apa yang dilakukan? Pertama kita harus bisa menggunakan obat-obatan dulu sebenarnya. Ada obat-obatan yang bisa dibeli di apotik biasa, Ini ya, obat Dok, ya? anti radang, ya, obat anti radang Obat biasa, anti radang. itu boleh dikonsumsi. Di Nah, tapi fase harus akut. berapa banyak nih anti radang? Oh, yang jangan kita semuanya. konsumsi? Tergantung. Misal kita contohkan paracetamol saja. Itu boleh kita berikan 2 tablet sekaligus. Nah, ini juga tidak ada merek-merek tertentu Betul, ya, nggak ada. disesuaikan saja ya, Betul. Dok. Yang penting kontennya atau isinya itu sama, mau merek apapun itu terserah. Ya. Bebas. Oke, Oke, baik. dokter. Gitu. Nah, selanjutnya, Dok. Nah, Nah, itu kemudian tuh sini. ada anduk Nah, ya? Ada anduk, Dok. betul. Gunanya untuk lap, untuk mandi atau gimana, Dok, anduknya nih? Nah, masalah tersering pada pinggang adalah kekakuan pada ototnya. Jadi diapain nih? Nah, otot yang kaku kita mau usahakan biar dia lebih rileks, lebih lentur. Jadi kalau ototnya tegang, kita bisa berikan kompres hangat. Kompres. Oh, kompres Jadi hangat. handuk ini Ya. kita bisa rendam di air hangat, ya. Rendam di air hangat, kemudian kita bisa, Dok? oke, maaf ya, Kak Bekti ya. Ya. Misalnya kayak gini. Biasanya kan masalah di ototnya yang kaku ya, maaf. Ya. betul. Aduh, enak, Dok. Situ bener, Dok. Iya bener, Dok. Aduh, Sekalian ya, Pak. selalu enak banget ini, ya Allah. Jadi kan di sini ya sakitnya nih, di otot sini, ini semua otot nih Kak Bekti nih. Ih, bener banget, enak banget. Wah, ada masalah Kak Bekti berarti Oh, nih, iya, iya, lanjut iya, ya. Jadi mah emang suka pijit. Iya. Suka pijit ya, oke. Terus gimana, Dok? Jadi handuk yang hangat kita bisa tempelkan di sini. Nah, iya, misalnya kita pulang kerja seharian lelah, sampai di rumah kita bisa ambil posisi tengkurap, Tengkurap. kemudian letakkan handuk hangat di
atas dari tulang belakang ini, di Oke. pinggang persis. Tujuannya apa? Tujuan adalah untuk memberikan rasa hangat. Dengan rasa hangat, otot yang tadinya wrinkle, memendek, dia akan melebar. Nah, itu tentu akan mengurangi nyerinya. Itu Nah, berapa lama, Dok? kita bisa berikan kompres 10-15 menit 10-15 sehari 2 kali. Jadi kalau misalnya lagi sakit sekali di kantor, siang boleh, sama nanti pulang ke rumah, di rumah juga dikompres lagi. Baik, Dokter. Nah, Oke. ya kita masih akan membahas ya tentang persakit pinggangan ini ya. Bagaimana cara mengatasinya. Nah, sesaat lagi pemirsa tetap di Hidup Sehat. Ya, masih di Hidup Sehat pemirsa dan masih kita bahas tentang sakit pinggang ya bersama Dr. Ibra. Nah, Kak Bekti tadi kita udah lihat caranya mengatasi sakit pinggang pakai handuk panas, obat-obatan. Nah, tapi katanya Kak bisa juga pakai pijatan lembut. Nah, itu fakta atau mitos, Dok? Itu fakta. Oh, fakta dengan Fakta, pijatan-pijatan betul. lembut itu nggak apa-apa, Dok ya? Nggak apa-apa. Bukannya malah makin cedera atau apa gitu, Dok? Sebenarnya kan memang sakit pinggang bisa karena masalah sarafnya, Ya. bisa karena otot tulang dan sendinya. Ya, Relatif betul. kalau karena ototnya atau yang kita sebut sebagai simple low back pain, sakit pinggang yang biasa, itu boleh dengan pemijatan ringan. Oke. Nah, itu caranya gimana, Caranya Dok, gimana? pijatannya, Dok? Yes. Aduh. Pijatan apa lembut lagi. ya, Dok ya? Jadi Apalagi kalau sebenarnya, dipijitnya sama suami atau sama istri ya. Nah. Kayak, aduh cepet sembuhnya. Betul. nah kita boleh memberikan minyak-minyakan sebenarnya. Apapun minyaknya, tidak ada merek tertentu ataupun jenis minyak tertentu, namun mana yang paling nyaman. Kemudian kita juga bisa berikan krim atau gel. Nah, namun lebih baik gelnya memang ada kandungan obatnya, bukan hanya yang sekedar mentol panas-panas, namun yang ada kandungan obatnya sehingga Iya. bisa mengurangi peradangan. Dan tidak ada merek-merek tertentu juga Nggak ya, ada, Dok ya. betul, Jadi betul. terserah Anda. Relatif tuh ya. apa saja oke. Ini juga Baik. misalnya kita nggak pakai merek ya, Ya. kita bisa tuangkan di tangan dulu. Untuk di awal kita bisa berikan teknik namanya effleurage sebenarnya, dioleskan dulu semuanya. Nah, Seluruhnya ini sebenarnya dulu ya. masalah pinggang. Ya. Cuman hampir nggak mungkin kita hanya atasi di pinggangnya. Karena Tapi itu tulang memang loh. belakang itu kan dari leher sampai ke bokong ya. Jadi baiknya tetap kita oleskan semua, kita berikan pemijatan ringan dulu. Relax, sudah kanan, nanti yang kiri juga kita bisa berikan. Sama seperti itu, barulah kita bisa berikan pemijatan searah dengan ototnya. Oh. Jadi Nah. ini itu lembut aja ya, Dok ya? Lembut aja, nggak usah keras-keras. Karena kita kan mau bikin ototnya relax. Kalau terlalu kencang malah ototnya injury atau ototnya malah semakin benar. rusak. Bukan relax, nanti setelah itu malah makin sakit ya. Iya, betul. benar, benar, Karena benar. setelahnya ya, Dok. Betul, masa setelahnya. ya. Bisa hari itu atau besoknya. Ya, betul. Jadi malah dipijit. malah pegel-pegel ya. Betul, malah nggak enak terlalu nanti pegel kalau gitu. terlalu keras. Oke, nah, selain pijatan nih Dok, ada stretching tertentu nggak Betul. Dok? Yang Ya, bisa jadi dilakukan? selain pijatan, tadi kan kita sudah pertama bisa obat, kemudian kedua kompres, ketiga bisa pemijatan, Ya. yang keempat stretching, betul. Stretching Oke. harus kita lakukan. Stretchingnya kayak gimana Nah, tuh, Dok? kita bisa lakukan dalam posisi tiduran, tapi kalau nggak bisa duduk aja nggak apa-apa. Oh, duduk aja Oh, nggak apa-apa. duduk. Oke. Baik. Jadi kita mau membuat tarikan di otot di tulang belakangnya. Hmm. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah narik paha ke atas. Ya, Pak. Nah, pakai dua tangan boleh, tarik gini ya, Dok? ke atas. Mm-mm. Rasakan ini ototnya ketarik nih Kak. Benar. Oke, rasakan ketarik. Tapi boleh kayak dipaksa gitu nggak sih, Dok? Nggak Kalau apa-apa. kayak Jadi gitu kalau maksudnya misalnya biar- stretching itu kita patokannya adalah sampai slightly discomfort atau rasa ketarik aja. Udah mulai kerasa ketarik, oke, nggak usah dipaksa sekali. Udah mulai kerasa kita hitung. Jadi Hold, hitung slightly sampai ya. 6 hitungan aja. Sampai sedikit-sedikit gak nyaman udah ya jadi Udah, paksain. itu patokannya. Jadi rasa tidak nyaman, udah mulai rasa ketarik, nggak nyaman. Oke, udah segitu aja. Nggak usah, wah dipaksa sekali, nggak usah. Oh iya, oke. Kalau oke, oke. kayak di cetek-cetekin gitu, Dok, ya di Krek. kertok Nah. gitu, Iya. boleh nggak sih, Dok? Kalau memang sesekali nggak apa-apa. Cuman jangan jadi kebiasaan. Karena masalah yang paling sering biasanya otot. Jadi walaupun sudah dikretek, bukan berarti akan hilang masalahnya. Karena otot tidak akan hilang dengan kretek. Oke. Otot akan hilang dengan stretching, massage, dan juga menjaga posturnya. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke, dokternya kalau misalkan sakit pinggangnya terus-menerus nih dirasakan, nah itu dia selalu dihubungkan juga dengan penyakit-penyakit tertentu. Nah ini Betul. ada nggak sih dok dan apa yang harus diwaspadai dok? Betul. Jadi sebenarnya masalah sakit pinggang, kalau 2 minggu itu masih fase akut, masih nggak masalah. Tapi kalau sudah nyerinya berkelanjutan lebih dari 3 bulan, ini rasanya harus ke dokter. Karena memang sakit pinggang itu ada red flag-nya, ada kondisi tertentu yang harus kita khawatirkan. Contohnya adalah tumor misalnya, atau kanker. Kemudian kedua, infeksi yang ada di tulang belakang. Contoh infeksinya itu TBC atau TB. Ya. Jadi TB itu bukan hanya di paru-paru, namun dia juga bisa menyerang ke tulang Di belakang. tulang gitu ya dok? Betul. Ya? Ketiga bisa osteoporosis yang berat. Ya. Jadi kalau usia di atas 60, hati-hati, jangan-jangan ada patah di tulang belakangnya. Nah, itu kondisi-kondisi yang kita harus khawatirkan. Oke, baik. Nah, Dok, kalau gitu tipsnya, Dok. Ya. Ya, apa yang harus kita waspadai
terhadap sakit pinggang ini yang ternyata mungkin ada gejala penyakit tertentu gitu Betul, mungkin dok? betul. Jadi yang pertama kita jaga postur kita ketika berdiri dan beraktivitas, itu paling penting. Karena kalau Jaga postur postur kita ya. bagus, baik berdiri ataupun aktivitas kerja, duduk, olahraga, itu akan menjaga tulang belakang kita tetap fleksibel. Kemudian yang kedua, jangan melakukan gerakan yang over, berlebihan, terutama yang menggunakan pinggang. Saya kebukti di rumah beres-beres ya, ngangkat box. Nah ini kan posisi yang nggak bagus nih sebenarnya buat Iya, pinggang. iya, iya. Dan itu yang sering menyebabkan sakit pinggang. Ya, baik. Ketiga, jika ada nyeri pinggang, segera diatasi, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda, nanti kompensasinya makin berat, makin Iya, susah. betul. Harus segera diatasi ya dokter Betul. ya. Berbahaya untuk tubuh kita ya dok ya. Betul. Baik dok. Baik, Seperti terima itu. kasih banyak dok. dokter. Sama-sama. Luar biasa. Intinya kita harus mengenali dan menyayangi tubuh kita Betul, ya betul pastinya ya sekali. dok ya. Betul sekali, dengan pola hidup sehat jangan lupa dan juga kita akan tetap memberikan informasi kesehatan. Jadi pemirsa tetap saksikan Hidup Sehat dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi live di TV One. Nah kalau ada ketinggalan nih ya, nah langsung aja bisa lihat di laman tv1news.com. Saya Indra Bekti, Saya Dr. Sabrina Raisa, Indonesia hidup sehat. Bye-bye.